Pernah nggak sih Anda merasa dunia ini berisik banget, penuh dengan notifikasi, deadline, semua orang bicara, dan kita cuma pengen sebentar aja sebuah momen hening yang jernih. Nah, ini dia dilema kita semua di zaman modern ini. Ada kutipan dari Franz Kafka yang kedengarannya aneh banget kan? Gak usah kemana-mana, duduk aja di mejamu dan dengarkan. Nanti dunia bakal datang sendiri ke hadapanmu. Aneh ya? Tapi gimana kalau itu beneran? Nah, kali ini kita akan telusuri perjalanan seorang penulis bernama Pico Iyer yang nekat pergi ke biara yang sunyi senyap. Tujuannya untuk mencari tahu gimana caranya justru dengan diam kita bisa melihat dunia lebih jelas. Jadi, ceritanya dimulai dari sebuah tragedi. Rumah si penulis ini ludes terbakar, bener-bener jadi abu. Di tengah keputusasaan seorang teman kasih saran yang nggak biasa. Coba deh, kamu ke biara Katolik di atas pantai Big Sur, sebuah tempat untuk menyepi. Coba bayangin deh kontrasnya. Di satu sisi, ada dunia kita yang super riuh. Obrolan non-stop, deadline mepet, notifikasi HP nggak berhenti-berhenti. Nah, di sisi lain, ada biara ini. Kekuatan tempat ini tuh bukan dari apa yang ada di sana, tapi justru dari apa yang nggak ada. Nggak ada layar, nggak ada kebisingan, cuma keheningan, kekosongan, dan cahaya. Benar-benar ruang hampa dari semua gangguan. Dan disitulah keajaibannya terjadi. Ada perubahan perspektif yang drastis. Yang tadinya kita merasa jadi pusat alam semesta, tiba-tiba justru dunia yang terasa jadi pusat di dalam diri kita. Saat ego kita minggir sejenak karena nggak ada yang mengganggu, tiba-tiba ada ruang kosong yang langsung diisi oleh dunia itu sendiri. Koneksinya jadi jauh lebih dalam. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Keheningan di sini bukan berarti kosong melompong ya atau mengisolasi diri. Sama sekali bukan. Justru ini adalah sebuah praktek yang sangat aktif. Ini adalah cara untuk benar-benar terhubung. Bukan cuma sama diri sendiri, tapi yang mengejutkan juga dengan orang lain. Oke, pasti ada yang mikir. Tunggu dulu, bukannya ini egois banget ya? Pergi ninggalin keluarga, ninggalin pasangan, cuma buat duduk diam sendirian. Pertanyaan yang wajar banget, dan ini kritik yang sering muncul. Dan ya, ini perlu kita bahas. Nah, jawabannya itu sebuah paradoks yang keren banget. Gimana kalau duduk diam itu justru satu-satunya cara kita bisa belajar jadi sedikit kurang egois? Jadi, ini bukan soal lari dari tanggung jawab atau orang lain. Ini justru semacam camp pelatihan untuk diri sendiri. Supaya pas kita balik lagi ke dunia rame, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dan lebih hadir buat mereka. Dan ternyata semua bayangan kita tentang hidup di biara itu langsung jungkir balik. Kita mungkin mikir kontemplasi itu artinya merem ya. Salah, justru ini tentang melek, membuka mata lebar-lebar. Kita mikir hidup jadi biarawan itu damai sendirian. Enggak juga, justru mereka terikat dalam jaringan kewajiban komunal yang kompleks. Tujuannya bukan buat kabur dari masalah, tapi justru untuk menghadapinya secara langsung. Dan keheningan itu ternyata nggak bikin hidup jadi aman dan nyaman. Justru sebaliknya, keheningan mempertajam kesadaran kita akan semua bahaya yang ada. Dan di sini ada satu metafora yang sangat kuat, yaitu api. Bagi para biarawan di sana, api itu dianggap sebagai pemimpin mereka yang sejati. Kenapa? Karena api adalah pengingat yang konstan bahwa alam punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tapi di sisi lain, api juga jadi simbol transformasi. Simbol sesuatu yang membakar habis yang lama untuk memberi ruang pada sesuatu yang baru. Jadi mereka ini hidup di antara dua jenis api loh. Ada api di luar, yaitu ancaman kebakaran hutan yang benar-benar nyata. Tapi ada juga api di dalam. Ini adalah api spiritual, semangat yang harus terus dijaga biar nggak padam. Sebuah gairah untuk yaitu tadi, menjadi berkobar. Puisi Jepang kuno ini jadi relevan banget bagi si penulis karena rumahnya kan juga habis terbakar. Rumahku terbakar habis, sekarang aku bisa melihat bulan yang terbit dengan lebih baik. Ini dalam banget ya. Kadang justru setelah kita kehilangan segalanya, pandangan kita jadi lebih jernih. Kita jadi bisa melihat hal-hal indah yang tadinya tertutup. Jadi, poin utamanya bukan buat kabur dari dunia selamanya. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk mengisi ulang baterai, atau mungkin lebih tepatnya menyalakan sebatang lilin di dalam keheningan untuk nanti dibawa pulang dan menerangi sudut-sudut dunia yang gelap. Terus, gimana caranya kita bawa pelajaran ini ke kehidupan kita sehari-hari yang super sibuk? Ada 3 hal penting. Pertama, alihkan perhatian. Fokus ke hal-hal yang esensial. Kedua,
rangkul batasan. Sadari bahwa kemewahan sejati itu justru saat kita nggak butuh banyak hal. Dan ketiga, layani orang lain. Gunakan waktu menyendiri itu sebagai ajang latihan untuk jadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat. Ada satu kalimat yang kena banget. Aku senang bisa jauh dari diriku yang biasanya muncul saat ada orang lain. Ini dalam sekali maknanya. Jadi keheningan itu bukan menjauhkan kita dari orang lain, tapi dari topeng yang sering kita pakai di depan mereka. Ini kesempatan untuk ketemu sama diri kita yang asli, yang lebih otentik. Dan pada akhirnya mungkin pelajaran terbesarnya bukanlah tentang menemukan semua jawaban. Justru sebaliknya, pelajarannya adalah tentang bagaimana kita bisa nyaman hidup dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan belajar untuk percaya sama prosesnya. Coba kita lihat bedanya. Di dunia luar, kita sibuk banget nyari jawaban, nyari cara untuk mengendalikan semuanya. Hasilnya, hidup jadi kayak perjuangan terus-menerus. Nah, di dalam keheningan, tujuannya beda. Tujuannya adalah bebas dari keharusan punya jawaban. Cukup duduk, hadapi apapun yang muncul, dan dari situlah lahir rasa percaya. Semua pelajaran ini terangkum sempurna di satu adegan penutup. Bayangkan, lagi ada badai besar di luar, dan biaranya sendiri lagi butuh dana $5 juta cuma buat bertahan hidup. Masalahnya nyata, besar. Tapi apa yang dilakukan kepala biaranya? Dia tetap tenang. Bukan pasrah, tapi penuh dengan rasa percaya yang mendalam. Dan kita pun ditinggalkan dengan satu pertanyaan reflektif yang mengubah cara kita melihat harapan. Kalimatnya begini, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kalau belum baik-baik saja, berarti itu belum akhirnya. Wow, ini adalah sebuah ajakan untuk percaya pada perjalanan, bahkan saat kita nggak tahu ujungnya di mana. Dan mungkin inilah pelajaran paling berharga dari keheningan untuk dunia kita yang super berisik ini.